Imam Munawi, kemampuan seorang yang berjemaah itu tidak sama. Kemampuan makmum itu tidak sama antara satu sama lain. Ada yang kurang khusyuk, ada yang kurang fasoha, ada yang kurang betul bacaannya. Maka dengan sholat berjemaah, maka Fatihah yang kurang tadi, yang kurang fasih tadi, dibetulkan oleh Fatihah imam. Nah, imamlah yang akan menanggung, menjamin bacaan makmumnya, maka sempurnalah jadi bacaan makmumnya. Demikian pula makmum yang kurang khusyuk dengan sholat berjamaah, maka yang makmum yang khusyuk itu saling mentransfer. Menurut ulama yang lain, khusyuk imam pun mentransfer, mengirim kepada jamaah yang lain, sehingga Allah pandang satu kekhusyukan. Inilah kelebihan daripada sholat berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, al-imamu dhaminun wal mu'adzinu mu'taman. Imam adalah sebagai orang yang menjamin akan sholat makmumnya, sedangkan muadzin adalah orang yang lebih aman. Rasulullah SAW memberi perhatian khusus, memuji orang-orang yang rutin berjamaah 5 waktu itu. Kata Rasulullah dalam sabda beliau, man sholla arba'ina yauman fi jama'atin yudraku takbirat al-ula kutiba lahu bara'atan bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq. Dan siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari, 40 malam, 40 hari, arba'ina yauman fi jama'atin, dalam sholat berjamaah 5 waktu itu kali 40 hari, mendapatkan takbir pertama bersama imam, maka dia dicatat sebagai orang yang terbebas dari 2 hal, yaitu terbebas daripada api neraka dan terbebas daripada sifat munafik. Syaratnya dia mendapati takbir pertama dengan imam dan masbuk selama 40 hari. 40 hari, 5 waktu kali 40 hari tadi. Nah, kalau itu bisa dilakukan, bisa takbir dengan imam, maka dicatat sebagai bara'atan, yang kebebasan dari 2 hal tadi, dari api neraka dan daripada sifat munafik. Nah, dalam kitab At-Taqriratu Sajidah itu dijelaskan lebih rinci lagi. Kalau umpamanya imam itu sudah takbir, Allahu Akbar, sudah takbir, makmum di belakang. Tapi makmum itu sibuk-sibuk masih mengenakan janji baju, janji baju itu kan, pokok asasi dia masih apa api, imam itu pada halu. Nah, barulah dia mengangkat takbir. Meskipun dia dengar takbir 5 kali, takbiratul ihram dan itu. Tapi ketika imam tadi bertakbiratul ihram, dia sibuk dengan hal-hal yang sholat. Misalnya membuka apa, misalnya. Nah, dia sibuk hal yang sholat itulah, hal-hal yang berkaitan dengan sholat itulah, maka termasuk apa? Artinya apa? Tidak jauh jaraknya dari takbiratul ihram imam itu dengan makmum. Itu menurut para ulama. Artinya kalau menurut ulama lagi, kalau imam itu sudah baca ayat, lalu kuliah, baru takbir, kan jauh jaraknya. Fatihah, langsung kuliah imam itu tidak dapat. Tidak mendapat fadilah takbiratul ihram. Fadilah itu tidak dapat. Karena tidak benar. Itu menurut para ulama. Bapak guru yang saya hormati, jemaah sekalian yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang tabi'in, beliau bernama Sa'id bin Al-Musayyib. Sa'id Al-Musayyib. Diceritakan Sa'id Al-Musayyib ini 50 tahun tidak pernah tertinggal takbir pertama dengan imam. 50 tahun baru. 50 tahun dan pernah tinggal takbir pertama dengan imam. Dan selama 50 tahun tidak pernah dia nengok punggung makmum yang lain. Artinya itu sholatnya satu pertama terus. Kalau kita seumur umur mas butuh beda.
Kalau kita kadang-kadang apa nama itu satu ketiga dulu. Subhanallah 50 tahun itu diakui ulama yang lain. Bahkan ulama yang lain Al-Hakim berkata, aku mendengar Said Al-Husain berkata kata beliau, aku melihat Said Al-Husain itu tidak pernah azan kecuali beliau sudah dalam masjid selama 30 tahun. 30 tahun dengan azan itu dalam masjid. Subhanallah. Kalau kita belum azan belum lagi, malam sempat duduk di depan ini. Nah, ini motivasi kita pertama bersegera dengan ulama-ulama. Tapi kita dahulu untuk kebaikan. Ibu bapak hadirin saudara sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk memotivasi kembali bahwa dahulu ada seorang salaf, ulama salaf yang pun bahwa sholat berjamaah di musibah. Mereka menganggap apabila seseorang itu luput dari sholat berjamaah itu musibah menimpa, musibah besar yang menimpa apabila luput sholat berjamaah. Dan diceritakan mereka itu pernah satu kali ke kebun kurma, jalan-jalan di kebun kurma. Kalau bahasa Indo ini itu kebun sawit ada. Nah, kok sawit mahal nih? Mungkin di kebun gitu. Betul lah, kita jalan-jalan, kumpulnya oleh karena kesibukan, karena nengok buah melonnya. Akhirnya juga balik ke rumah, kumpulnya pas selesai. Waktu itu pada waktu asar, selesai sudah sembahyang asar berjamaah. Ya Allah subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa katanya? Batal ni sholat al-jamaati. Aduh, aku sudah lupa sudah sholat berjamaah. Ketika ada kebun kurma tadi, usbihukum alaya anha itiyah al-masakin sholat kubur. Saksikanlah kebun kurma yang menyebabkan sholat asarku yang sholat berjamaah tadi, aku sedekahkan itu. Masya Allah. Nah, begitunya orang dengan sholat berjamaah. Memang itu seperti toko singkatnya. Lalu kita bayar dengan tunyono, ada apa-apa itu mereka misalnya apabila meninggalkan sholat berjamaah itu. Malam Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, beliau itu pernah tertinggal luput sholat isya berjamaah. Luput atau tidak sholat isya berjamaah oleh karena sesuatu hal. Nah, karena beliau menyesal, beliau mengganti fasolatil kalailati hatta tadru al-fajri. Dia perlu 5 waktu dengan sholatil isya fil jamaah. Beliau sholat isya sampai siang, dari waktu isya itu datang sampai waktu subuh. Maksud saya, dia sholat isya dari dia tengok apa namanya sholat isya dari luput, akhirnya dia dewe sholat isya misalnya dari jam 8 sampailah setengah 5 sholat isya itu dewe. Kenapa? Dia perlu 5 waktu dengan sholat berjamaah karena dia merasa orang penampar ini daripada terluput di badan. Nah, itu Abdullah bin Umar. Dan akhir adalah yang sering kita dengar bersama-sama, kau bahas ceramah itu kalau saya kok ngajar saya pernah sebenarnya. Itu sekitar itulah yang saya dikatakan dari Ubaidillah bin Umar al-Qawli. Nah, beliau ini luput sholat berjamaah karena tamu datang di rumah beliau pada waktu isya. Waalaikumsalam. Datang tamu, bahwa baru bisa lebih dia lalai kalau menyambut tamu tadi. Akhirnya lalai sholat isya berjamaah. Tamu dari balik pergi dari masjid kampung itu. Rupanya di kampung-kampung itu masjid berapa kunci sudah. Lantai di Nusantara berapa kunci. Jatuh lagi orang sholat berjamaah. Di daerahnya sama sini adalah yang bisa diajak berjamaah. Tidak ada. Eko pun ada. Akhirnya dia pulang ke rumah dengan posimun, hati yang sangat sedih karena sholat berjamaah tadi. Lalu apa yang terjadi?
Solatul Isya sab'an wa ishrina marratan. Saya melaksanakan sholat Isya 27 kali. DWA. Angan kiri. Sholat Isya 27 kali DWA. Cuma minggu, kemudian malam itu tidur. Kalau air tani, lalu kau tengok di mana, kau tengok dalam mimpi, kita ada sekelompok orang berkudo di depan dia. Atau kubai kita awal ini dikejar kelompok kudo tadi, dapat dikejar. Akhirnya yang bagian belakang itu ngomong dengan Abu Ubaidilah, wahai Ubaidilah, percuma kau menjaga diri, tidak bisa kau menjaga diri, meskipun kau sholat 27 kali bisa tadi, tidak bisa kau menjaga diri. Kenapa? Itu mengalahkan bodoh kau kalau menjaga diri. Tidak bisa kau menyaingkan diri kalau kami sholat Isya berjamaah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wasuliat bil Madinah. Sholat jamaah itu disesuaikan di kota Madinah. Nabi kurang lebih 13 tahun di Mekah tidak ada sholat berjamaah. Menurut satu riwayat. Tapi riwayat yang lain ada. Ketika malam Mi'raj turun perintah sholat di waktu subuhnya itu Nabi belum sholat karena masih diajari oleh malaikat Jibril. Namun pada waktu subuhnya itu secara diam-diam, ini ada satu lagi dalam kitab Al-Mu'min dijelaskan secara diam-diam Nabi melakukan sholat berjamaah yang imam adalah malaikat Jibril, makmumnya adalah Nabi sendiri, kemudian Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mungkin menurut satu daerah. Namun secara umum tidak ada sholat berjamaah di Mekah. Kenapa? Karena sesungguhnya di Mekah itu kondisi pada waktu itu di sahabat ya, karena kondisi tidak tenang, kondisi umat Islam belum kuat, tidak bisa menampakkan Islam secara terang-terangan dan sholat berjamaah. Kalau mereka sholat berjamaah, nah Abu Jahal, ya Abu Lahab itu nginte ke Nabi berjamaah, Nabi sholat kita tahu umpamanya Nabi sholat berjamaah. Itu pun sholat pernah Nabi sholat di Ka'bah itu kan dilemparin dengan kayu otak, itu cerita gitu kan. Jadi begitulah alasannya. Kamu mukhlirin yusholluna fi buyutihim. Mereka itu sahabat waktu di Mekah itu sholat di rumah masing-masing. Kenapa? Takut disiksa oleh Abu Jahal. Makanya hadirin hadirat sekalian zaman kini kalau ada warga kita, ibu, warga kita langgar musola bersama ini, bapak-bapak tidak ada sholat berjamaah. Mungkin dia takut dengan Abu Jahal yang mungkin. Takut dengan Abu Jahal yang mungkin. Nah, sebab itu kalau ibu sholat di rumah, seorang wanita sholat di rumah adalah wanita solihah. Kalau bapak sholat di masjid, di musola, di langgar, di musola, bapak solih. Jadi kalau ada suami ibu, laki-laki sholat di rumah, sholat pantun di rumah sendirian, berarti suami ibu ada laki-laki solihah. Ayo anaknya dia bawa sering berbantu, tapi masih ada bantu dikit. Kebun kulit ada buah-buahan, ada semangkuk di belah buah, ada semangkuk di belah buah. Kalau seorang muslim sholat sendirian, berarti dia pria pengen jadi wanita.